Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata itulah yang diucapkan pendiri bangsa ini, Soekarno, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Sejarah telah mencatat peran penting pemuda dalam setiap langkah perjuangan bangsa ini. Dimulai dengan pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang menyatukan para pemuda seluruh Indonesia dan menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Bahkan saat-saat proklamasi kemerdekaan 1945, peran pemuda pun tercatat sangat penting dalam mengiring perjalanan bangsa ini. Para pemudalah yang mendesak para petinggi pencetus kemerdekaan Indonesia untuk secepatnya menyusun naskah proklamasi dan menyiapkan untuk pembacaannya. Di masa kemerdekaan, berbagai peristiwa juga melibatkan pemuda. Di era reformasi, mahasiswa juga turut berperan dalam mengawal perubahan. Mahasiswa menuntut reformasi dan dihapuskannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tak diragukan lagi, jika pemuda sebagai salah satu potensi bangsa memiliki kekuatan dan peran yang penting dalam pembangunan bangsa. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar potensi pemuda dapat disalurkan untuk menghasilkan manfaat yang maksimal dalam pembangunan. Karena peran sosial pemuda inilah yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Dewasa ini, sekalipun pemuda berhadapan dengan berbagai masalah yang kompleks, namun mereka tetap memiliki potensi memecahkan masalahnya sendiri. Potensi pemuda inilah yang dapat diarahkan untuk membangun bangsa, termasuk membangun pedesaan yang mengalami tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan. Pasalnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2015, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,51 juta jiwa dan sekitar 17,89 juta jiwa disumbang dari daerah pedesaan. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan potensi desa. Hal ini diantaranya disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Untuk itulah, dibutuhkan para aktor pembangunan pedesaan, para pemuda terdidik, untuk meretas kondisi ini. Kalau kita lihat dari SDM, postur SDM sumber daya manusia kita itu kan masih relatif yang mendominasi adalah tamatan SD dan SMP. Nah, kalau tingkat perguruan tinggi kan masih sangat langka. Jadi kemampuan mereka waktu kuliah melakukan analisis, melakukan studi. Nah, mudah-mudahan mereka bisa memberikan pencerahan-pencerahan buat masyarakat. Kondisi inilah yang memberi inspirasi bagi semua pihak untuk menjadikan kaum muda terdidik sebagai aset pembangunan. Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan. Di antaranya, yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan atau PSP3. Program ini berupaya untuk mendorong, mengembangkan, dan meningkatkan kepeloporan pemuda, khususnya di pedesaan. Tujuan pokoknya program ini adalah para pemuda sarjana itu. Mereka ini adalah para pemuda sarjana yang baru selesai kuliah, belum bekerja di mana-mana, lalu kemudian berminat untuk mengembangkan dirinya, sebab orientasi pertama program ini adalah membangun kemandirian. Membangun kemandirian tidak di kota, tapi di desa. Memanfaatkan potensi desa untuk dia bisa hidup mandiri.
Nah itulah akhirnya kita harapkan para pemuda sarjana setelah mengikuti program ini, dia mandiri. Program ini diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang akan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat di masa depan. Komitmen ini penting sebagai bagian untuk mengurangi penumpukan sumber daya manusia atau SDM berpendidikan di perkotaan. Masyarakat atau pemuda desa harus mampu bangkit melakukan kegiatan yang produktif. Pada akhirnya, desa dapat menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada awal rintisan di tahun 1989, sarjana yang direkrut hanya sejumlah 200 orang dengan penempatan 5 sarjana pada satu desa. Dengan berjalannya waktu, kehadiran para sarjana penggerak pembangunan perdesaan mulai dirasakan manfaatnya, di mana setiap tahun semakin banyak para sarjana yang direkrut. Puncaknya pada tahun 1998. Namun kondisi yang tidak stabil pasca reformasi membuat terjadinya penurunan jumlah peserta pada tahun 1999 hingga 2012. Kondisi kembali membaik mulai tahun 2013 sampai 2015. Jumlah sarjana kembali terus mengalami peningkatan. Program PSP3 yang telah berlangsung sejak tahun 1989 telah memasuki angkatan ke-25. Hingga kini, program sudah menempatkan lebih dari 19.000 sarjana yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program ini juga telah menjangkau 2.500 desa di pelosok Indonesia. Setiap peserta dipercaya untuk melakukan pengembangan di pedesaan selama 2 tahun. Namun sejak tahun 2015, penempatan hanya berlaku selama 1 tahun. Dan sejak 2015 pula, peserta program tak lagi ditempatkan di desa-desa di seluruh Nusantara. Namun, peserta ditempatkan di desa dalam provinsi di mana peserta berasal. Setelah berjalan hingga angkatan ke-25, keberhasilan program ini dapat dilihat dari kemampuan para peserta yang mendampingi, menggerakkan, dan menumbuhkan beragam kegiatan produktif di masyarakat, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kemandirian warga desa maupun pemuda peserta PSP3. Hebat atau tidak tergantung para peserta itu sendiri. Nah, sehingga begitu di ujung program kita tidak akan mau mendengar mereka bertanya apa tindak lanjut. Nggak boleh lagi kita dengar. Kalau dia masih tanya sama kita, Pak, kami sudah mengikuti program ini 1 tahun. Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kami? Berarti program ini gagal. Gitu. Jadi dia tidak akan pernah lagi bertanya tentang apa tindak lanjut, karena dia sudah tahu apa yang harus dia lanjutkan. Melalui program PSP3 ini, diharapkan dapat memperteguh komitmen para pemuda sarjana untuk membangun desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mengubah taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik di masa depan. Upaya inilah yang dilakukan oleh peserta PSP3, termasuk salah satu peserta angkatan ke-24, Pika Handayani, di Provinsi Banten. Langkah serius membangun desa melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan PSP3 dilakukan oleh Pika Handayani. Peserta asal Bengkulu angkatan ke-24 ini bertugas di Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Rintisan usaha yang dilakukannya adalah usaha jeli dari sari air kelapa atau yang lebih dikenal dengan nata de coco. Ide awal tercetusnya rintisan usaha ini saat Pika melakukan observasi terhadap berbagai potensi yang ada di desa.
Sampai akhirnya Pika menemukan fakta bahwa Desa Cibuah merupakan salah satu desa penghasil kopra. Di balik pembuatan kopra, Pika melihat banyak buruh pengepul kelapa untuk kopra membuang air kelapanya begitu saja. Setelah melakukan observasi di desa kurang lebih selama 3 bulan, itu saya menemukan ada potensi limbah air kelapa yang cukup melimpah di desa ini. Kemudian saya berinisiatif gimana caranya limbah tersebut yang tadinya hanya sebagai pengganggu berbau gitu, jadi kita olah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memberikan nilai-nilai menciptakan pundi-pundi uang khususnya bagi saya sendiri dan masyarakat di desa ini. Pika pun berupaya untuk memanfaatkan air kelapa yang terbuang menjadi olahan nata de coco. Saat memulai usahanya ini, Pika mengalami kesulitan, terutama dalam mencari warga yang akan menjadi rekan usaha. Sampai akhirnya Pika bertemu dengan salah seorang pengepul kelapa, Encup Supriyatna, yang bersedia untuk bekerja sama. Pika dan Encup memulai usahanya dengan mengumpulkan air kelapa dari warga desa Cibuah. Usaha ini tidak langsung membuahkan hasil. Berbagai upaya untuk penyempurnaan dilakukan sebelum akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Awalnya, warga tidak sepenuhnya yakin olahan yang dibuat Pika dan Encup akan menghasilkan produk yang bisa diandalkan. Namun setelah keberhasilan diraih oleh Pika, warga pun mulai percaya dengan apa yang dilakukan oleh sarjana penggerak desa ini. Buah manis dari usaha ini pun kini sudah mulai dirasakan oleh Pika beserta masyarakat sekitar. Kini, mereka dapat memproduksi 5 ton nata de coco dalam seminggu. Dengan harga penjualan Rp1.400 per kilogram, setiap minggu omset usaha ini mencapai Rp5 juta lebih. Dan dampak yang lebih luas, usaha ini bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari warga dan pemuda di sekitar tempat usaha di desa Cibuah. Ya syukur alhamdulillah saya dari merintis Pak sampai sekarang udah ada peningkatan. Artinya membawa barokah benar bagi lingkungan kami, khususnya bagi saya, umumnya untuk masyarakat sini. Artinya yang tadinya tidak punya lapangan pekerjaan, sekarang alhamdulillah bisa menyerap walaupun masih sedikit. Kami berharap kepada semua pihak gitu, khususnya dari Kemenpora ya, dari kementerian gitu ya, bisa menyupport kami biar kami bisa memperdayakan masyarakat lebih banyak lagi Pak. Saya merasa bersyukur atas kedatangan Mbak Pika ke sini dengan mengembangkan usaha nata de coco. Sebelumnya, sebelum ada Mbak Pika ini, saya sempat merasa frustasi lah. Semenjak ada Mbak Pika dan mengembangkan usaha nata de coco, saya senang sekali karena saya bisa bekerja di sini. Alhamdulillah saya bisa membiayai kuliah saya sendiri. Kegigihan dan semangat Pika Handayani untuk membangun wirausaha di desa Cibuah akhirnya mendapatkan apresiasi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berkat usahanya ini, Pika merebut perhatian pemuda se-Indonesia. Ia berhasil keluar sebagai juara pertama PSP 3 berprestasi tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di daerah pun Pika mampu menarik perhatian Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, yang memberikan bantuan berupa pembangunan rumah produksi nata de coco yang baru. Sang Bupati juga memberi tambahan peralatan untuk membantu proses produksi nata de coco. Apresiasi ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Lebak atas keberhasilannya membuka lapangan pekerjaan baru di wilayah yang digerakkan oleh Pika Handayani.
Dan ini salah satu yang diupayakan melalui program PSP3 ini. Jadi saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih tentunya para pemuda. Ini seperti contoh lah gitu, ingin seperti contoh bagi pemuda-pemuda yang lainnya yang mau berkarya. Insya Allah pemerintah daerah akan memfasilitasi untuk mewujudkan mimpinya untuk bisa menjadi wirausaha kan gitu. Kesuksesan usaha yang dilakukan Pika mampu mendorong para pemuda ataupun warga desa Cibuah untuk lebih peka terhadap berbagai potensi yang mereka miliki. Saya lihat pengangguran, kemiskinan perkotaan itu tidak mungkin kalau tidak disebut oleh desa, karena pedesaanlah yang karena mereka penambahan penduduk cepat, sementara kesempatan peluang kerja itu kurang, satu-satunya jalan orang-orang desa meninggalkan desa lari ke kota untuk mencari pekerjaan baru, padahal mereka memiliki potensi yang luar biasa di desanya. Dan ini sarjana masuk desa ini harus memulai dari situ. Kepada anak-anak muda di pedesaan itu disadarkan mereka agar selalu, maaf bahasa saya, melotot. Melotot itu berarti peka terhadap potensi yang ada di desa. Prestasi yang telah diraih Pika tidak serta-merta karena faktor keberuntungan semata, melainkan diraih melalui kerja keras dan pantang menyerah dalam merintis sebuah usaha. Pengalaman yang didapatkan saat memulai usaha ini terbukti mampu menumbuhkan jiwa kemandirian dalam diri Pika untuk berusaha menciptakan lapangan kerja. Pada poin kemandirian ini, visi misi dari pemerintah ini untuk mengubah mindset dari pemuda tersebut, bagaimana caranya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk diri sendiri setelah pasca program berakhir, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat di desa. Kemudian pada poin kemandirian ini kita juga berperan menjadi jembatan untuk masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Langkah senada dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat desa juga dilakukan oleh peserta PSP3 Angkatan 25, Muhammad Jafar Hasibuan. Dengan memanfaatkan potensi desa yang ada, Jafar mengembangkan wirausaha di sebuah desa di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan desa tertinggal melalui peningkatan perekonomian desa juga dilaksanakan oleh peserta PSP3 Angkatan 25, penempatan Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Muhammad Jafar Hasibuan adalah peserta PSP3 asal Tapanuli Selatan, bergerak untuk membentuk usaha koperasi silau terasi. Penempatan Jafar di desa tertinggal merupakan salah satu upaya dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, agar peserta PSP3 mampu menggali potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tentu program PSP3 ini memang sangat dapat mendongkrak potensi-potensi yang ada di kabupaten kota, khususnya di pedesaan-pedesaan. Kita berharap para anak-anak muda yang memiliki potensi bisa mengembangkan desa di mana mereka tinggal. Maka sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kita selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk melihat potensi apa yang bisa digali di desa tersebut. Langkah awal usaha Jafar dalam pengembangan potensi desa dimulai dari Desa Silau Baru. Untuk mencapai desa ini, dibutuhkan waktu 6 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Medan. Selain menempuh waktu perjalanan yang cukup lama,
akses untuk menuju desa juga tidak mudah. Kondisi ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi Jafar, namun tak menyurutkan niatnya mengembangkan potensi desa. Pada awal penempatannya, Jafar mulai memetakan potensi-potensi desa yang akan dikembangkannya. Ia berkeliling desa memperhatikan sumber daya alam yang terdapat di desa ini. Setelah melakukan pemetaan, Jafar melihat potensi kelautan di desa nelayan ini cukup besar karena banyak penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Salah satu hasil tangkapan yang banyak dihasilkan di desa Silobaru adalah udang belacan. Jafar pun berencana untuk mengembangkan produk-produk olahan dari udang belacan. Dan udang belacan ternyata sangat cocok untuk dijadikan bahan dasar terasi. Jafar mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa untuk mengusulkan terasi sebagai produk unggulan desa Silobaru. Produk unggulan desa Silobaru ini yaitu dengan hasil mufakat dan musyawarah dengan masyarakat desa Silobaru. Sesuai saya waktu hadir di desa ini, pada hari pertama saya mengumpulkan seluruh masyarakat nelayan dan seluruh aparat pemerintahan desa. Terbuktilah bahwasanya direkomendasikan untuk digerakkan yaitu produk unggulan yang pertama, produk terasi. Setelah disetujui dan ditetapkan sebagai produk unggulan, Jafar pun mulai mendampingi nelayan desa untuk memproduksi terasi yang berkualitas baik. Udang belacan segar hasil tangkapan nelayan dikumpulkan untuk kemudian diolah menjadi terasi. Terasi yang sudah dikemas kemudian dikirim ke pasar-pasar ataupun langsung ke pelanggan. Untuk meningkatkan daya saing terasi desa Silobaru, Jafar pun menginisiasi terbentuknya koperasi terasi yang berbadan hukum dengan nama Koperasi Silau Terasi. Bahkan Jafar mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat produk pangan PIRT dan sertifikat halal dari MUI. Keberhasilan Jafar mendampingi warga desa Silobaru mendapat apresiasi tinggi dari Camat Silau Laut Sunardi. Ia menilai keberadaan pemuda sarjana dalam program PSP3 di salah satu desa di wilayahnya terbukti berhasil meningkatkan perekonomian warga. Dengan kehadiran PSP3 ini, dia bisa menjembatani fasilitasi dengan adanya standar, kemudiannya label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Artinya masyarakat ini tidak mengerti apa dampak dari label itu sendiri. Artinya dengan hadirnya label-label itu yang dilegalisasi dengan institusi-institusi yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan, artinya produksi masyarakat ini bisa menembus ke kota, ke swalayan, bahkan ya makin luas sampai ke luar daerah. Warga desa Silobaru ikut merasakan manfaat yang begitu besar dengan keberadaan koperasi Silau Terasi ini. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, keberadaan koperasi juga membantu warga untuk mengembangkan diri. PSP3 datang ke Silobaru ini, alangkah banyaknya yang terbantu bagi masyarakat kami, terutama dalam pembuatan yaitu terasi. Salah satu adalah untuk membantu perekonomian masyarakat, agar supaya masyarakat itu ekonominya agak meningkat sedikit. Di samping itu juga untuk menambah keterampilan-keterampilan yang sebelum ada dibuat. Kita ambil rata-rata per hari aja ya kan.
sebelum kita ada koperasi ini, ya kan, kita paling rata-rata untuk nelayan lah, khususnya nelayan terasi ini paling 1 hari kalau kita olah sendiri, kalau kita perhitungkan rata-rata per hari nantinya paling bisa dapat 50.000 1 hari kan. Cuma setelah kita bentuk koperasi dan ada pemasaran dan manajemen yang bagus, ya kan, kita bisa dapat kalau di rata-rata bisa 100.000 sehari, nelayan itu bisa mendapatkan hasil segitulah. Seiring dengan berjalannya waktu, Jafar berharap usaha terasi yang dirintisnya akan terus berkembang dan menjadi pendorong bagi peningkatan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan usaha ini diharapkan juga mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar Desa Silobaru. Target utama program PSP3 itu memberdayakan masyarakat desa, membina, menggerakkan seluruh potensi di sini, baik potensi usaha. Salah satunya kan ini sudah masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk kedepannya, ketika usaha kita yang kita jalankan itu, produk itu, unggulan itu terjual kemana-mana, akan menghasilkan, akan membuka lowongan kerja untuk masyarakat sini, mengurangi pengangguran gitu. Keberadaan program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan terbukti bisa menjadi jalan bagi para pemuda sarjana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatnya melalui sebuah usaha yang nyata. Pada akhirnya, program ini juga dapat membangun kemandirian para peserta. Program ini juga memberi motivasi bagi pemuda dan warga desa untuk membangun desa mereka. Dengan demikian, melalui program PSP3, para pemuda telah membuktikan kontribusi mereka dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menyebarkan kegiatan produktif untuk membangun desa.